Setelah lelah berjalan-jalan, Zania meminta David untuk mereka segera pulang. Namun David tidak ingin waktu manis mereka ini terlewatkan begitu saja. Tidak. Malam ini kita akan menginap di hotel. Aku belum ingin pulang. Apa kau tidak ingin menghabiskan malam sambil memandang indahnya suasana pantai di malam hari? Tanya David pada istrinya itu. Tapi besok kita kan aku kerja, aku juga belum izin Mas. Tidak perlu khawatir, aku sudah meminta Malik untuk menemui ibu. Dan beliau setuju saja jika kita menghabiskan waktu bersama. Malik menemui Nyonya Delbora. Kapan? Selidik Zania. Siang tadi, saat kita akan berangkat ke pantai. Zania manggut-manggut mengerti, dia tidak tahu jika suaminya itu sudah gerak cepat. Tapi dia bersyukur, jika ia memiliki waktu libur. Ia sangat menyesali kebodohannya beberapa hari yang lalu. Demi untuk memberikan surprise kepada calon suaminya, dia harus melewatkan waktu liburannya di luar negeri bersama teman-temannya. Namun apa, pengorbanannya itu justru dibayar dengan pengkhianatan oleh mantan kekasihnya itu. Hei, kenapa melamun? Tanya David. Sambil meraih satu tangan Zania untuk digenggamnya. Enggak. Hanya enggak kepikiran saja kalau Pak Malik menemui Nyonya Delbora hanya untuk meminta izin untuk diriku. Memangnya kenapa? Ya setahuku Pak Malik itu adalah orang yang sibuk, sama halnya seperti dirimu. Jawabnya. Kebetulan saja, pas dia pulang arahnya sama dengan kantor kamu. Jadi aku meminta untuknya mampir sebentar. Terima kasih. Ucap Zania. Untuk? Tanya David, pria yang tengah fokus dengan jalanan itu, sekilas menoleh pada Zania, kemudian memfokuskan kembali pandangannya pada jalanan. Semuanya, tekan Zania. David tak ingin mengatakan apa-apa lagi. Dia cukup paham dengan suasana hati Zania saat ini, pria itu semakin memperkuat genggaman tangannya pada tangan Zania, seakan ingin menyalurkan kekuatan yang ia miliki. Agar wanita itu merasa baik-baik saja. Zania menoleh menatap pada wajah David yang tengah serius menyetir, sekilas David pun melemparkan pandangannya pada Zania. Ada sebuah senyum menundukkan di wajah pria itu yang membuat hati Zania yang tadinya sendu, kini mulai membaik. Zania benar-benar bersyukur, di saat dirinya sedang terluka dan juga patah hati, David hadir sebagai obat penyembuh yang sangat dibutuhkan oleh dirinya. Andai saja dirinya tidak bertemu dengan David, entah apa yang akan terjadi pada dirinya saat ini. Mungkin saja dia masih akan mengurung diri di kamar, menangis meratapi nasibnya. Namun dirinya sangat bersyukur gitu semua tidak terjadi berkat kehadiran David di sampingnya. Kini mereka sudah sampai di sebuah hotel yang terbilang mewah. Hanya beberapa orang saja yang mampu menyewa kamar di sana, meskipun hanya untuk semalam. Harganya yang sangat mahal didukung dengan fasilitas yang sangat memadai bagi para tamu hotel. Membuat hotel ini terkenal sebagai hotel elit tempat menginap para orang-orang yang berduit. Mas kenapa harus ke sini, bukan ke hotel di tempat lain lebih banyak? Mas tahu kan kalau di sini mahal banget, ujar Zania. Siapa yang tidak kenal dengan Hotel X? Zania pernah menginap di sana bersama dengan Nyonya Delbora. Waktu dia menanyakan harga sewa kamar untuk semalam, dia benar-benar terkejut. Harga sewa semalam kamar di hotel tersebut, sama dengan gajinya selama sebulan. Kamu tidak suka di sini? Bukan tidak suka tapi di sini harganya mahal banget Mas, aku pernah ke sini bersama Nyonya. Jangan panggil beliau Nyonya lagi, beliau adalah ibu aku dan ibu kamu juga. Ucapnya memotong perkataan Zania. Bu, apakah ini tidak terlalu cepat? Aku masih belum terbiasa. Ucapnya. Maka dari itu biasakan mulai hari ini,
cukup bersikap profesional lah saat berada di kantor. Tapi di saat kalian sedang tidak bekerja, kalian berdua adalah menantu dan mertua. Aku sangat berharap kamu bisa menjalin hubungan yang baik bersama ibu. Pinta David. Iya. Nanti akan aku coba, jawabnya. Setelah melakukan pembayaran di muka, David dan Zania pun kini berjalan mencari nomor kamar yang mereka booking. Tanpa disadari keduanya seseorang telah memotret mereka berdua, sambil tersenyum sinis menatap ke arah mereka. Jadi ternyata seperti ini kelakuanmu, di kantor sok berpura-pura menjadi orang suci. Tapi di luar berkelakuan seperti seorang wanita J4 lang. Gumannya. Ada apa sayang? Tiba-tiba saja seorang pria datang, dan melingkarkan tangannya di perut wanita itu sambil mengecup bib 1R di depan kamar mereka tanpa rasa malu di depan umum. Hei Bung, jangan berbuat mesum di tempat umum seperti ini. Jika ingin mesum sana ke kamar. Lagu salah satu pengunjung yang tidak suka melihat tingkah mesum keduanya. I sewot. Jawab wanita itu tidak suka saat ada orang lain yang menegurnya. Ayo sayang kita lanjutkan di dalam, aku sudah tidak sabar banget. Ucap pria itu sambil menarik wanita itu dengan cepat masuk ke dalam kamar. Bos tidak masuk hari ini. Padahal ada begitu banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan. Sekarang justru harus menyelesaikan pekerjaan bos terlebih dahulu. Elu Laila. Wanita itu merasa jika bosnya sudah mulai menunjukkan ketidakprofesionalnya dalam bekerja. Kerjakan saja apa yang bisa kau kerjakan, dengar jangan terlalu banyak mengeluh. Selam Malik. Maka dari itu, aku ingin sekali menyelesaikan semua pekerjaanku. Tapi dengan tidak masuknya bos ke kantor hari ini, pekerjaan aku semakin bertambah. Seharusnya boslah yang merevisi semua laporan-laporan ini, tapi karena besok ada rapat yang penting dan berkas-berkas ini sangat diperlukan, maka akulah yang harus mengerjakannya. Ucap Laila menggerutu. Malik hanya menggelengkan kepalanya pelan, sambil terus menatap Laila dengan pandangan tak peduli. Mas Malik bisa bantu aku kan? Tanyanya pada pria yang sangat sibuk di meja kerjanya. Tidak. Pekerjaanku lebih banyak darimu. Tapi mas pekerjaanku lebih banyak, ini juga bukan pekerjaanku tapi pekerjaan tuan bos. Kenapa juga harus aku yang mengerjakannya? Semua pekerjaan akan terasa iringan jika dikerjakan dengan senang hati, maksud aku dengan hati yang ikhlas. Tidak ngedumel, tidak mengeluh, tidak cemberut, tidak merenggut. Sindirnya pada adik sepupunya itu. Ish orang minta tolong bukannya ditolongin malah kata-katain sih. Bener ya kata orang-orang kalau mas itu hatinya dingin, kaku dan gak peka. Mulai berani ya kamu sekarang, lihat kalau sekarang kamu masih di mana. Aku bisa memangkas gaji kamu sekarang juga 25% karena berani membangkang, dan menjawab perkataan atasan. Ini kenapa malah bahas masalah gaji? Kan gak ada perjanjiannya. Ya kalau kamu masih membangkang juga, jangan salahkan aku jika memotong gaji kamu. Kamu ingat mengeluh atas semua pekerjaan yang telah diserahkan kepadamu itu tertera dalam pasal sekian dan nomor sekian, bukan hanya memotong gaji kamu berhak diberhentikan. Mata Laila melotot tak percaya. Bisa-bisanya kakak sepupunya itu mengancam akan memotong gajinya. Ini kalau sudah di rumah dia pasti akan melaporkan kelakuan pria itu pada tantenya, Ibu Malik. Kakak dari ayah Laila. Iya. Ini aku kerja, tapi jangan dipotong gajinya ya, bulan ini aku punya pengeluaran banyak banget, kalau dipotong aku nggak bisa bayar hutang sama temen aku. Hutang? Dengan gaji sebesar itu yang kau terima dari perusahaan ini, kau masih memiliki hutang dengan orang lain. Laila kau kemanakan semua uang gajimu?
Apa kau masih berhubungan lagi dengan cowok matre itu, yang hanya ingin memeras uangmu saja? Suar kesal asisten Malik pun mulai keluar. Laila dengan cepat menggeleng, tidak membenarkan ucapan pria itu. Bagaimana bisa pria itu mengambil kesimpulan seperti itu hanya karena mendengar ia mengucapkan bahwa dirinya memiliki hutang kepada temannya? Nggak ada yang seperti itu ya. Aku sudah lama banget putus dengan dia, dan tidak berniat untuk menjadi ATM berjalannya lagi. Lalu apa maksudmu punya hutang? Kau kemanakan semua gajimu? Hehehe itu, aku punya hutang mentraktir Zania di restoran mewah. Hua. Kalau Mas Malik memotong gajiku, lalu apa yang akan aku pakai untuk mentraktirnya malam ini? Ucapnya random. Jangan terlalu banyak menghayal, ini masih tanggal tua. Waktu terima gaji masih sangat jauh. Ada-ada saja kamu ini, lanjutkan pekerjaanmu. Ingat pakai senyum, jangan ngedumel aja taunya. Is dasar kanebo kering, asisten sama bos kok bisa sama sifatnya. Kaku kayak kanebo kering. Lirihnya. Aku masih mendengarmu. Jawab Malik. David membuka pintu kamar Presiden Suite dengan kartu akses yang ia miliki, yang ia keluarkan dari dompetnya. Begitu pintu terbuka, Zania langsung terpana oleh kemewahan yang ada di dalam kamar tersebut. Setiap sudut kamar tampak begitu elegan dengan perabotan mewah dan hiasan yang menunjukkan keanggunan. Luar biasa, Mas. Apa Mas nggak salah menyewa kamar ini? Seru Zania, masih terpesona oleh kemewahan yang ada di sekitar mereka. Ia berjalan masuk ke dalam kamar, mengamati detail yang ada di setiap dinding, lantai, dan langit-langit kamar. Tangannya menyentuh lembut bahan kain tirai yang berkualitas tinggi dan jendela yang menghadap ke pemandangan kota yang indah. Mengapa harus menghabiskan uang yang banyak hanya untuk menyewa satu kamar untuk satu malam, Mas? Ucapnya pada David, sedangkan yaitu hanya dia tak menjawab. Berapa harga kamar ini untuk semalam, Mas? Tanya Zania lagi penasaran, ingin tahu berapa banyak uang yang dihabiskan oleh suaminya hanya untuk menginap semalam di kamar mewah ini. David hanya tersenyum kecil, menatap istrinya yang begitu terpesona oleh kemewahan yang ada di sekitar mereka. Ia tahu, Zania belum tahu bahwa hotel mewah ini sebenarnya adalah miliknya. Jangan khawatirkan soal harga. Yang penting kan kita bisa menikmati malam ini bersama, dengan nyaman. Ujar David, berusaha mengalihkan perhatian Zania dari pertanyaannya. Zania mengangguk, tersenyum tipis. Tetap saja Mas, daripada menghabiskan uang sebanyak itu, hanya untuk satu malam. Bukankah lebih baik kita menggunakan uangnya untuk sesuatu yang lebih bermanfaat? Begitu banyak orang di luar sana yang masih membutuhkan bantuan kita, Mas, daripada hanya membuang uang untuk menyewa kamar mewah ini, padahal menginap di tempat biasa saja aku juga mau. Ucap Zania merasa tidak enak. Hanya karena dirinya, David menghabiskan banyak uang untuk menyewa kamar semewah ini. Tapi dia melihat pria itu biasa saja, membuatnya bertanya-tanya seberapa kayanya pria yang telah dia nikahi ini. Hingga dengan santainya bisa menghabiskan uang yang begitu banyak. Bisakah kita tidak membahas masalah itu terlebih dahulu? Ujar David menatap dalam netra mata Zania. Tapi, bagaimana jika uangmu habis? Aku tidak ingin dicap sebagai cewek matre yang menghabiskan uang suaminya hanya untuk hal-hal yang tidak berguna. Ujarnya menyampaikan isi pikirannya. Itu tidak akan terjadi, milikku adalah milikmu juga, itu artinya uangku adalah uangmu juga. Biarkan orang beranggapan apa, jika kau sudah menjadi istriku, maka aku berhak memenuhi semua kebutuhan hidupmu. David berkata sambil menarik satu tangan Zania, dan meletakkannya di pipinya.
Zania mengangguk dan tersenyum, menggerakkan jempol tangannya mengelus lembut pipi sang suami. "Terima kasih sudah mengajakku ke sini. Maafkan aku jika merepotkan dirimu," ucapnya tersenyum senang. David melingkarkan tangannya di sekitar pinggang Zania, lalu menarik tubuh wanita itu agar mendekat padanya, lalu mengecup pipi Zania dengan lembut. David memeluk Zania erat, menahan rasa bangga dan bahagia yang memenuhi dadanya. Ia tidak sabar untuk memberitahu Zania bahwa hotel mewah ini adalah miliknya, dan mereka berdua adalah pemilik yang sah dari segala kemewahan yang ada di dalamnya. Namun, ia memutuskan untuk menyimpan rahasia itu sedikit lebih lama, ingin menikmati kebahagiaan sederhana bersama istrinya di malam yang indah ini. "Bagaimana jika kamu memanfaatkan malam ini untuk bersenang-senang?" ucap David. Zania menepuk dada David kesal dengan wajah cemberut, namun juga tersipu malu mendengar kalimat yang diucapkan oleh suaminya itu. David meringis kecil, pura-pura kesakitan. Padahal pukulan Zania tidak berarti apa-apa untuknya. "Kenapa memukulku?" Tanyanya pada Zania. "Jangan berbicara seperti itu lagi, aku malu," ucapnya, menyembunyikan wajahnya di dada David. "Ucapanku yang mana yang membuatmu malu?" David bertanya, meskipun ia sebenarnya sudah tahu. "Memanfaatkan malam ini untuk bersenang-senang," jawabnya di dalam pelukan David. "Hahaha, apa yang kau tanggapi dari perkataanku itu tadi? Apa kau berpikiran yang lain?" tanya David, sedikit menunduk agar bisa melihat wajah Zania dengan jelas. "Memangnya apa yang Mas maksud?" tanya Zania malu-malu. "Mas maksud, mumpung kita berada di sini, kenapa tidak memanfaatkan malam ini untuk berfoto-foto, lalu mempostingnya di akun medsosmu? Lumayan bisa membuat seseorang kepanasan," seru David. Zania melepaskan pelukannya, menatap penuh tanya pada David, karena tidak mengerti dengan ucapan pria itu. David tersenyum mulai menjelaskan apa maksud dari perkataannya. "Kamu benar Mas, kenapa tidak memanfaatkan momen ini untuk membuat mereka kepanasan? Kenapa cara itu tidak terpikirkan olehku?" ucap Zania dengan senyum jahilnya. Lakukan apa yang ingin kau lakukan, selama kau bahagia aku akan selalu mendukungmu," ucap David. Terima kasih. Aku akan selalu mengingat itu," ucapnya sambil mengecup sekilas pipi David, setelahnya dia berlari meninggalkan pria itu karena malu. Zania pun mengikuti ide David. Ia berjalan di sekitar kamar mewah itu, mencari spot-spot yang akan dia jadikan background dirinya berpose. Matanya berbinar melihat setiap sudut yang begitu elegan dan menawan. Ia mengeluarkan ponselnya dan mulai mengambil beberapa foto dirinya di berbagai tempat, seperti di depan jendela kaca besar yang menawarkan pemandangan kota, di atas ranjang empuk yang dikelilingi oleh tirai sutra, dan di depan kamar mandi mewah yang dilengkapi dengan jacuzzi. Sambil tersenyum lebar, Zania memeriksa hasil fotonya. Ia tidak mengajak David untuk berfoto bersama, karena pria itu sedang beristirahat di ranjang mewah kamar itu. Ia tampak lelah setelah seharian menghabiskan waktu bersamanya di pantai. Lagi pula, usul untuk berfoto dan memamerkannya di sosmed adalah ide dari David yang ingin Zania menikmati momen ini. "Apa aku ambil saja ya satu foto bersama Mas David ya, tapi nanti aku akan mengaburkan gambar wajahnya." "Ah iya, seperti itu saja. Aku ingin agar mereka juga tahu, jika saat ini aku juga bisa bahagia," gumamnya pada diri sendiri. Setelahnya ia berjalan menuju ranjang, berbaring pelan di samping David, kemudian mendekatkan wajahnya pada wajah pria itu. Saat dia ingin mulai memotret, tiba-tiba David membuka matanya dan mengecup pipi istrinya itu. Zania terkejut, lalu berkata, "Mas belum tidur?"
Siapa yang bilang aku tertidur? Aku sedang menikmati wajah bahagiamu yang sedang menikmati momen berfotomu. Jawabnya sambil mengelus pipi Zania lembut. Wanita itu tertawa kecil, lalu mengajak David untuk melihat-lihat foto hasil jepretannya. Apa kau mau melihatnya? Apa boleh? Tanya David balik. Memangnya kenapa? Mas bilang milik Mas adalah milikku, berarti itu berlaku juga untuk Mas, milikku berarti milik Mas juga. Jawabnya. David senang mendengar perkataan istrinya itu artinya Zania sudah mulai nyaman dan percaya padanya. Zania pergi ke toilet meninggalkan David di atas ranjang sedang memainkan ponselnya. Pria itu melihat foto dirinya dan istrinya di sana, ide jahil kini muncul di kepalanya. Nia, apa aku boleh mempost sesuatu di ponselmu? Tanya David sedikit berteriak. Iya nggak apa-apa kok Mas, silahkan saja. Kan juga nanti aku post juga. Balasnya ikut berteriak. Setelah merasa cukup, David mengatur privasi unggahannya hanya untuk beberapa orang saja yang ia percayai dan ingin membagikan kebahagiaannya. Ia pun mengunggah foto-foto tersebut hanya di aplikasi hijaunya, tempat di mana ia bisa lebih leluasa berbagi cerita dan kebahagiaan. Berikut fotonya bersama Zania, seakan-akan yang mempost foto-foto itu adalah Zania sendiri. Di balik senyum yang smirknya, David sengaja ingin membuat Farah dan Gama melihat kebahagiaan yang dirasakan Zania saat ini. Dirinya ingin sekali melihat bagaimana reaksi mereka saat melihat betapa indahnya kamar mewah yang ditempatinya bersama Zania, dan betapa beruntungnya Zania memiliki pria seperti dirinya, seakan David ingin memberitahukan pada Gama, bahwa setelah lepas dari pria itu, Zania mendapatkan pria yang begitu perhatian dan romantis seperti dirinya. David berharap, dengan membagikan momen kebahagiaan Zania ini, Farah dan Gama akan sadar bahwa Zania juga bisa menikmati hidup yang indah dan mewah. David ingin membuktikan pada mereka bahwa Zania juga layak untuk bahagia, dan tidak akan pernah menyesal dengan pilihannya yang telah dijalaninya. Ini akan menjadi awal pembalasan Zania istriku pada kalian berdua. Kalian akan merasakan rasa sakit yang sama yang istriku rasakan akibat ulah kalian. Guman David setelah semua unggahannya berhasil terkirim.